Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama gue Inul Motovlog dan Bebe. Nih, Bebe lagi beli masker dulu. Hari ini jadwalnya kita pulang kampung. Nah, kita pulangnya naik motor dan kita sekarang pakai ini Beat. Tuh, Beat sekalian rencananya mau dites untuk jarak jauh dan dekat nih Beatnya. Apakah akan bagus untuk dijadikan kendaraan mini touring atau hanya sekedar kendaraan kota saja. Nah, di sini nanti ada beberapa hal yang mesti gua tes juga. Aduh, berisik kali itu motornya. Knalpotnya asal pasang aja kayaknya tuh. Jadi kita di sini akan tes konsumsi BBM terutama, terus ngetes di tanjakan, terus kenyamanan riding juga. Nah, ini kenyamanan ridingnya juga sangat penting nih bagi gue dan Bebe. Berhubung perjalanan akan kita tempuh sekitar 1,5 jam atau 2 jam lah. Kita berkendaranya dengan variasi kecepatan yang berbeda. Nanti gimana nanti lah ya, kita lihat. Mudah-mudahan cuaca sampai di rumah tidak hujan dan lancarlah sampai di rumah. Oke, saatnya kita berangkat. Oke guys, saatnya kita berangkat. Mungkin kita akan report kembali setelah keluar dari Kota Pariaman, karena di situ saat yang bagus atau jalanan yang bagus untuk ngetes nih motor Beat. Nah, untuk info awalnya, ini motor kita ambil di bulan November 2022 kemarin. Jadi ini motor masih terbilang baru, udah lewatin 2 kali servis. Jadi udah bagus lah untuk diajak jauh. Istilahnya part-part yang di dalam mesinnya udah oke. Ini aja busetnya. Jo. Iya. Oke, sampai ketemu nanti di jalan lain. Pokoknya kita harus keluar dari Kota Pariaman dulu buat ngelakuin tes ini motor. Oke guys, ini kita belum keluar dari dari Kota Pariaman lah, kok ngikut-ngikut logatnya Om Chung Pro ini. Nah, tadi itu jalannya bergelombang. Depannya oke nih untuk meredam getaran, meredam lubang, lumayan oke nih. Terus baby itu. Jadi ini motor shock belakangnya itu mental-mentul, mesti disetting lagi nih kayaknya kalau mau dibawa jauh. Nah tuh, mental lagi, tapi jalannya gelombangnya dikit doang. Unik ya motor ya. Waktu kita ke Pekanbaru ya Be ya, lihat orang-orang pakai motor Beat yang tahun ini ya, itu kok berani gitu bawa motornya. Padahal ini shock breakernya mental-mentul belakang. Serius nggak nyaman banget ini. Karena kita terbiasa dengan motor yang agak gede, motor sport lah, redaman yang lebih bagus dari ini. Jadi pas naik ini udah terasa nih minusnya. Shock belakangnya mental-mentul, mesti disetting lagi nih, atau mau sekalian ganti sama yang lebih bagus seperti Ohlin gitu atau gitu. Rame ya. Di jalan yang relatif datar kayak gini, tenaganya bawahnya oke, tapi agak ngegerung kalau tiba-tiba kita benamkan gasnya. Beda sama varian yang dipakai di rumah, dipakai sama papa dan mama. Itu dia tarikannya smooth tapi bertenaga dan nggak ngegerung. Untuk impresi pertama ya, begitu ya guys ya. Oke, assalamualaikum. Kita udah sampai di Cincin nih guys, dan sepertinya arah kayu tanam itu hujan deras. Kita pasang aja dulu jas hujannya. Takutnya nanti kalau udah di jalan tiba-tiba hujan deras, kita panik. Ya, jadi begitulah ya impresi pertama tadi itu. Untuk posisi riding enak, tapi untuk ukuran gue yang tingginya 175 ini, kalau kita muter balik sama ini motor, stangnya ini kena ke pahanya.
takut beliau. Ya. Wah, bener nggak gelap kali. Kalau orang-orang kan sedia payung sebelum hujan. Kalau kita sedia bantal sebelum hujan. Benar sekali. Aduh. Gelap banget, Pen. Gelap banget. Mudah-mudahan ini hujannya hujan gerimis aja ya, nggak deras. Kalau deras, waduh amsyong kita nih. Nah ini enaknya kalau pakai motor kecil gini, bisa langsung masuk tengah aja. Iya, satset. Oh ya, satu lagi, dia handlingnya enak banget nih. Mungkin karena wheelbase-nya pendek, jadi untuk ngindarin jalan-jalan jelek, manuver-manuver patah-patah, itu enak banget nih. Oke, sebentar lagi kita akan ngetes motor ini di tanjakan. Ini kita langsung disambut dengan hujan. Disambut juga dengan tanjakan, salah satu tanjakan ekstrim juga nih di sini nih. Apakah dia bisa nanjak dengan santainya? Ini kita nggak ngegas ya, nggak ambil ancang-ancang dari bawah. Kita benar-benar pelan aja nih naiknya ke atas. Wow, hebat. Wow. Slow aja dia naik ke atas nih dengan RPM yang rendah. Lumayan nih, hebat juga ya. Mari kita coba nanti di tanjakan Lurah Hayekale. Nah, itu namanya yang di perbatasan antara Penyalayan dan Kotolaweh. Situ tanjakannya ekstrim. Yalah, nanti kita sambung lagi karena kita mau cari pabukuan dulu di Pasar Padang Panjang. Untuk dari segi kenyamanan udah kita bahas tadi, suspensinya juga udah, tenaganya juga udah ya kan. Untuk melakukan pengetesan terakhir kali ini kuat nanjak, kita berdua nih ya boncengan. Ini kita nggak becek ya, kita slow nih. Apakah dia akan kuat untuk menanjak di jalur ini? Oke, tanjakannya lumayan curam ini loh guys. Termasuk agak apa ya, nggak sesantai dia nanjak di Singgalang Karyang tadi, tapi masih nanjak dia ini, masih slow tuh. Beat lama aja masih slow nanjak loh. Itulah hebatnya CVT itu ya, impresif banget ini buat nanjak nih. Ini biasanya sering tekor nih di tanjakan sini nih. Apakah dia akan tekor? Oh tidak guys, wah masih kuat nanjak. Ini gue muter gasnya dikit loh ya, palingin nggak sampai 1/4, ini 1/5 nih kayak putaran gas ini. Oke guys, ini masih lanjutan video ngetes beat ini. Jadi karena kita masih ingin melakukan pengetesan di bagian konsumsi BBM dari Pariaman, kita nyampe di kampung di Pandesike. Terus kita masih ada tugas lagi nih buat ngantar pabukuan namanya ya. Harus diantar ke Batu Sangkar. Kalau seandainya waktu masih keburu, bakal kita ajak lagi nih ke Bukit Tinggi dalam seharian ini. Ya semoga bisa lah, nanti kita lakukan pengetesan untuk konsumsi BBM-nya. Oke guys, kita sudah sampai di Batu Sangkar dan kita akan melewati jalur sebelah sini nih nanti nih. Kemana dia? Nah ini dia, di jalurnya kita akan lewat jalur sini. Dan itu jalannya indah banget, satu tempat itu viral banget itu. Kita akan coba lewat situ. Oke guys.
Oke guys, urusan tadi di rumah ini ada ayah, tapi gue biasanya manggil ayah juga. Kita akan OTW ke Bukit Tinggi. Kebetulan ini ada family sama istrinya ayah datuk tadi. Nah ini nih rekomendasi nih buat teman-teman yang mau makan siang. Itu rekomen banget tuh rumah makan itu. Oke, kita berhenti sebentar dulu guys, menikmati panorama. Tapi kalau pengen nikmati lebih bagus lagi, kayaknya enak di panorama Tabek Patah tadi tuh, di bagian atas itu tuh. Itu panorama Tabek Patah tuh. Itu ya? Iya. Nah situ harusnya. Nah kalau jalan yang di bawah ini arah ke Piadang nih. Kalau ini bisa tembus ke Baso, tembus ke Pari Putih juga bisa nih. Pokoknya arah ke Bukit Tinggi bisa nih tembus nih, jalur yang akan kita lewati ini. Sedikit review perjalanan kita dari mulai Batu Sangkar tadi, dari 5 Kaum sampai sini jalannya jelek. Jadi kita rangkum aja ya. Untuk tenaga atas dia agak kurang, dia agak ngegerung gitu. Kalau untuk nyari tenaga atas, nyari top speed dia agak kurang. Tapi untuk menanjak lumayan lah. Kita boncengan berdua, beban yang lumayan berat. Di bawahnya 100 kiloan lebih ini. 135. 135. Orangnya aja ya. Iya. Belum barangnya. Ini cukup kuat ya beat ini. Terus untuk dari segi kenyamanan, untuk gue yang tingginya 175, kendalanya di stang aja nih. Kalau kita muter balik itu sering nyangkut di paha. Terus ukuran decknya bagi gue itu kekecilan, jadi gue ngangkang kayak gini bawa motor ini. Jadi antara lutut dan stang itu posisinya sama lurus nih kayak gini nih. Nah gitu. Ini bukan karena ada tas aja ya, tapi memang gitu. Karena gue tinggi, jadinya posisi ridingnya berubah kayak gini. Berarti motornya diperuntukkan orang-orang yang kayak Ade. Yang untuk cewek-cewek lah peruntukannya. Cewek-cewek yang tinggi badannya di 160 60 ke bawah lah. Terus apa lagi ya? Oh, suspensinya yang depan oke, lumayan bagus untuk meredap getaran. Pengeremannya juga lupa kita bahas tadi ya. Pengeremannya juga oke nih. Pengeremannya juga oke. Cuman gue agak kurang suka dengan sistem CBS ini sebenarnya. Tapi ya gimana, gue suka warna motor ini yang coklat ini. Jadi kita ambil yang coklat, tapi gue agak kurang sistem pengereman dengan CBS ini. Terus posisi duduk nih, joknya untuk si pengendara kalau dipakai lama itu tadi setengah jaman kita pakai buat riding itu terasa panas nih, terasa keras joknya untuk untuk pengemudinya. Kalau di Bonceng gimana? Yang joknya aja yang mentang-mentul, tapi kalau joknya cover aku, kan aku kebiasaan pakai jeep kali ya. Biasa aja sih. Biasa aja. Kalau di aku ini udah panas sekali pantat nih, serius. Karena keras. Kita berbeda alur. berbeda pantat ini. Mungkin ini karena faktor posisi riding juga ini sebenarnya. Ya udah guys, mungkin sekian aja dulu. Nanti untuk tes konsumsinya kita akan bahas di akhir video juga. Sampai ketemu nanti di pembahasan konsumsi BBM-nya ya. Biasanya kan itu
Oke guys, akhirnya kita sudah sampai di akhir video pengetesan BBM Honda New Beat keluaran tahun 2022. Kita udah udah ngukur kilometer terakhirnya, dan total kita isi BBM itu sekitar 58.000. Nanti kita coba hitung berapa iritnya ya. Kalau MT25 itu kemarin dapat 1/28,7 atau 1/28,8. Kalau kita bulatin ya 1/29 lah kalau MT25 gue itu. Sekarang saatnya kita pulang. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah like, comment, share, dan subscribe tentunya channel Inul Motovlog ini. Gue Inul Motovlog dan bebes kisah sedikit lagi. See you and bye bye. Aduh, masih rame ini jalannya. Nah, gas. Ya.